Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi baik. Kembali lagi ke channel Cara-Caraku, channel yang akan membahas cara-cara di kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu cara, ataupun ini lebih ke cerita ya, pengalaman saya, mendapatkan dividen dari saham di tahun 2024. Jadi pada tahun 2024 ini saya membeli saham. Saham apa aja yang menghasilkan dividen yang ada di portofolio saya. Oke, sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat, bantu subscribe biar lebih semangat lagi untuk memberi informasi-informasi dunia persahaman. Nah, apa saja di tahun ini yang memberikan dividen kepada saya? Pertama adalah saham Astra. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing dengan saham Astra ini, di mana Astra ini sangat mendominasi di Indonesia ya, lebihnya di sektor industri otomotif lebih tepatnya. Nah, dan di Astra sendiri dia mendiversifikasi bisnisnya nggak hanya di otomotif, dia ada di segmen pembiayaan juga, terus pertambangan yang terkenal itu di UT ya, Unity Traktor, kemudian ada di konstruksi, agrobisnis, bahkan ada di masuk di rumah sakit ya, di Hermina itu juga ada Astra, banyak saham di situ. Nah, itu pertama yang kode emiten ASII Astra Internasional yang memberi dividen di portofolio saya. Yang kedua adalah Adaro. Mungkin teman-teman udah tahu bahwasanya Adaro ini adalah produsen batu bara, bisa dibilang terbesar nomor 2 lah ya, yang tambangnya ada di Kalsel ya. Itu emiten Adaro yang memberi dividen di portofolio saya. Kemudian yang ketiga adalah BCTM. Nah, BCTM sendiri ini adalah bank daerah ya, terutama di daerah Jawa Timur. Itu yang ketiga. Yang keempat ada Telkomsel. Nah, ini udah nggak asing lagi. Telkomsel ini plat merah ya, Persero ya, perusahaan milik negara, di mana Telkomsel ini dia bisnisnya adalah jaringan dan telekomunikasi. Nah, ini juga memberi dividen ke dalam portofolio saya di tahun 2024. Nah, kemudian apalagi ini ada Sido. Nah, ini Sido ini adalah industri jamu dan farmasi. Nah, kebetulan juga Sido ini dekat rumah saya untuk pabriknya. Jadi saya tahu, dan brand yang paling terkenal adalah Tolak Angin. Itu jamu. Ya, itu Sido. Kemudian yang berikutnya adalah JTPE. Ya, mungkin teman-teman kalau yang belum pernah dengar Jasu Indo Tiga Perkasa, ini produsen apa sih? Nah, ini adalah produsen yang bergerak di industri dokumen. Kalau teman-teman bisa baca dan pelajari lebih lanjut, JTPE ini adalah membuat ATM. Kalau teman-teman punya ATM bank itu, nah inilah produsennya dia yang bikin. Kemudian paspor, kemudian dokumen-dokumen legal. Nah, itu yang membutuhkan security tinggi. Nah, inilah pembuatnya, yaitu Jasu Indo Tiga Perkasa JTPE. Nah, kemudian emiten apa lagi yang memberikan dividen lagi, yaitu Damas. Nah, ini juga nggak asing lagi. Damas ini adalah pengembang industri di kota Delta Mas ya. Jadi dia terintegrasi perumahan dengan industri. Kemudian ada juga Ujit. Nah, ini kalau Ujit lebih terkenalnya adalah pembalut wanita dan popok. Nah, itu yang saya rasa juga market leader di Indonesia itu, Ujit. Kemudian apalagi ada Ekat. Nah, Ekat ini produsen pembuat lakban atau pita perekat. Ini juga produknya terkenal juga, di setiap toko atau minimarket pasti ada produknya Ekat. Nah, terus yang terakhir adalah POWR. Nah, kalau ini adalah dia bisnisnya pembangkit listrik yang menyuplai listriknya, itu menyuplai di daerah Cikarang dan sekitarnya. Dari 10 emiten yang ada di portofolio saya memberi dividen yield sekitar 2 sampai 8%. Bilang ini lumayan ya. Karena kalau di rata-rata bisa di atas bunga deposito. Kemudian berapa sih yang saya dapat dari setiap emiten ini? Pertama dari Astra. Astra saya mendapatkan Rp421 per lembar. Kemudian di Adaro saya mendapatkan Rp209 per lembar saham. Di CTM saya mendapatkan 54, kemudian di Telkomsel saya juga mendapatkan Rp179 per lembar saham, kemudian di situ ada Rp18, JTPE ada Rp6, Damas ada Rp10, kemudian Ujit ada Rp21, di Ekat ada Rp9, dan terakhir POWR saya mendapat Rp44. Nah, dari total yang saya dapat di 10 emiten ini, kalau dijumlah semua, pendapatan saya dari dividen di tahun 2024 ini dari emiten ini adalah sebesar Rp2.534.733. Nah, menurut saya ini sangat fantastis lah ya, karena dengan uang saya taruh di emiten ini, tanpa kerja apa-apa, saya dapat return sekitar 2.500.000-an. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya, saya akan mendapatkan dividen itu informasinya dari mana? Nah,
Ini adalah salah satu contoh email dari sekuritas yang meng-email bahwasanya kita akan mendapatkan dividen melalui email pribadi. Nah, ini salah satu screenshot contoh email yang masuk ke email saya, di mana dividen akan dikirim melalui email pribadi. Nah, ini sangat jelas bahwasanya kita akan mendapatkan dividen. Di situ jelas kapan akan dibayar atau payment date-nya. Kemudian ini bentuk notifikasi atau informasi yang ada di akun sekuritas. Kebetulan mungkin teman-teman nggak asing kalau model informasi seperti ini, pasti akunnya adalah Ajaib. Kebetulan saya juga menggunakan Ajaib. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari tanggalnya, besaran dividennya itu berhasil ditransfer masuk ke RDN atau rekening dana nasabah yang ada di Ajaib Setia. Kalau didetailkan di sini bisa dilihat bahwasanya per lembar itu saya mendapatkan dividen yield rata-rata antara 2 sampai 8%. Kalau bisa dilihat di sini yang paling besar adalah dividen yield-nya ada di emiten Adaro yaitu 8,5%. Rata-rata dengan total dividen yang saya dapat 2,5 ini itu setara dengan 6% dari modal saya yang saya masukkan di portofolio. Nah, kalau melihat dari dividen yield, itu rumusnya adalah dividen per lembar saham, artinya lembar sahamnya itu berapa dibagi harga saham per lembar. Nah, ini langsung saya kasih contoh perhitungannya. Misal contoh di Astra. Astra per lembar sahamnya 421. Pada saat video ini saya buat, di portofolio saya, harga rata-rata yang saya dapat adalah di 5.220. Dikalikan 100%. Nah, ketemulah di 8,1%. Nah, artinya pada saat kita fokus investasi mengejar dividen yield, maka pada saat kita mendapatkan harga yang paling rendah atau kalau di akun portofolio kita di harga rata-rata kita bisa mengejar di harga rendah, maka dari itu dividen yield yang akan kita dapat akan semakin besar. Poinnya adalah di situ. Jadi pada saat kita yakin perusahaan itu bagus dan di situ harganya turun, nah di situ adalah momen untuk breakdown supaya mendapatkan harga rata-rata yang paling rendah. Sehingga dividen yield bisa kita dapat secara tinggi. Nah, itu cerita saya cara mendapatkan dividen dari emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Oke, mungkin itu video dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi ataupun bisa memicu teman-teman untuk bersemangat melakukan investasi melalui IHSG. Jika video ini bermanfaat, tolong subscribe biar lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih.